Tadi saya sempat baca juga di kolom komentar bahwa apakah ini judul yang sama dengan hari Jumat? Enggak, tapi ini adalah lanjutan dari yang kita bahas di hari Jumat. Kalau kalian perhatikan secara seksama, kita memasukkan lagi kata-kata new normal di IHSG, di mana hal ini terjadi lagi dan ini akan kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kalian lihat pergerakan IHSG dalam 3 hari terakhir, boleh ditampilkan Bapak Fajar. IHSG ini mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Dan kalau kalian perhatikan secara seksama, nilai transaksinya ini tidak sepenuhnya mengalami penguatan yang signifikan ya. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan, kita selalu membandingkan dengan era ketika sebelum MSCI melakukan interim freeze, karena menurut kami itu adalah nilai transaksi yang tergolong besar, di atas 20 triliun, 23, 25, 26, bahkan mendekati 30 triliun. Tapi kita sudah bahas di hari Jumat kemarin, minggu lalu maaf, di mana kita akan memasuki fase new normal untuk nilai transaksi. Di mana kita expect bahwa range transaksi itu akan normal ketika mereka berada di kisaran 10 sampai dengan 13 triliun per hari. Dan kalau kalian bertanya kenapa hal ini bisa terjadi, satu sudah jelas. Ketika kita tahu terkait dengan kebijakan MSCI, di mana mereka paling lama ya kita akan mendengar update di bulan November, kecuali dalam beberapa bulan terakhir ini nanti akan ada update terbaru dari MSCI, itu mungkin bisa terjadi perubahan yang signifikan. Tapi kalau menunggu sampai bulan November, jelas mereka yang memang benar-benar menunggu MSCI akan preferensinya menunggu terlebih dahulu. Ini yang membuat nilai transaksi pasti akan mengalami penurunan. Dan kalau misalnya kalian lihat, karena kecenderungannya pasar ini menunggu, alhasil banyak sekali mereka yang agak ragu nih kalau seandainya harus hold atau pegang sahamnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Karena kalau melihat dari keadaan ini, otomatis lebih banyak ketidakpastiannya. Karena hal ini juga akhirnya mendorong mereka untuk lebih menggunakan transaksi yang lebih pendek time frame-nya. Jadi ini akan memicu banyak profit taking ketika bursanya itu mengalami pergerakan positif. Jadi kalian perhatikan ya alurnya ya, ketika nilai transaksinya ini mungkin memang belum sepenuhnya kembali ke fase normal, ini menunjukkan pasarnya lebih hati-hati, lebih menunggu, sehingga banyak para pelaku pasar yang cenderung time frame-nya akan jauh lebih pendek dan lebih menggunakan momentum ketika pasarnya naik, itu langsung take profit ya my friends ya. Nah, karena melihat keadaan seperti ini, kita expect bahwa volatilitasnya akan jauh lebih tinggi lagi dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini sangat mungkin sekali memicu adanya fenomena-fenomena seperti gap up atau gap down ya. Nanti mungkin Iwan bisa ngejelasin lebih detail. Tapi yang jelas kalau kita melihat fenomena itu gap up, misalnya hari kemarin ditutupnya 5.800, hari ini bisa nanti dibuka di 59 atau 5950. Jadi dia naiknya cepat banget dan tidak dibuka pada pembukaan waktu penutupan di minggu sebelumnya. Atau ketika dia gap down, jadi ditutup di 5.800 tapi dibuka nanti di 57 atau 56. Jadi ini yang sangat mungkin sekali terjadi dalam beberapa waktu ke depan, karena beberapa hal tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, seandainya, kalau kalian bertanya, seandainya apakah rally ini bisa bertahan lebih kuat dan lebih lama, jawabannya sangat mungkin bisa saja terjadi. Tapi yang mau kita lihat berikutnya adalah ketika nanti kenaikannya ini cenderung mengalami positif lagi, yang kita mau lihat adalah kenaikan bertahap dari sisi nilai transaksi. Sekali lagi, yang mau kita lihat ke depannya, kalau seandainya momentum positif ini berlanjut, yang kita observasi adalah kenaikan nilai transaksi yang mengalami kenaikan secara bertahap. Jadi tidak usah terjadi langsung 20 triliun setiap hari, nggak usah, tapi setidaknya naik ini secara bertahap. Mungkin nggak terjadi sesekali nilai transaksi sekitar 20 triliun atau bahkan lebih, bisa saja terjadi. Tapi yang mau kita lihat adalah kenaikan yang sehat ya my friends ya. Jadi nilai transaksinya itu naiknya secara bertahap. Dan kalau kalian tanya, sentimen apa sih yang akan terjadi di bulan Juli? Kita sudah beberapa kali bahas di akhir Juni ya, terkait dengan hasil review dari S&P dan juga rilis laporan keuangan. Nah, yang mau kita ingatkan sekali lagi di hari ini adalah pasar itu sudah sepenuhnya merefleksikan berita-berita atau sentimen buruk untuk jangka pendek ya. Jadi kalau ataupun ada suatu hal yang sifatnya buruk kembali, ya pasarnya sebenarnya sudah terefleksi, karena yang benar-benar akan ditunggu sama pasar nanti adalah pengumuman MSCI ya, selain memang pengumuman S&P nanti di bulan ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari kacamata saat ini, kalau nanti terjadi narasi yang sifatnya lebih positif aja atau di atas ekspektasi pasar aja, ini sangat mungkin sekali memicu rally yang lebih kencang lagi dibandingkan beberapa hari terakhir. Jadi
Ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan bahwa emang ini fasenya lagi new normal saat ini sampai sentimennya itu benar-benar kuat. Dan yang terakhir yang mau kita ingatkan sekali lagi adalah kalau rally ini benar-benar berjalan itu lebih lama, ini harus diikuti distribusi transaksi nggak hanya ada di BCA aja. Jadi kalau kalian perhatikan beberapa waktu terakhir ini, mungkin seminggu atau 2 minggu terakhir ini, pasarnya itu fokus sekali dengan BCA ya my friends ya. Nilai transaksi harian besar di BCA, net sell besar terjadi di BCA. Nah kita mau lihat blue chips yang lain juga terdistribusi, dapat nilai transaksi yang tergolong sangat besar sekali. Ini yang bisa membuat rally-nya akan jauh lebih kuat dan pondasinya jauh lebih kuat dalam beberapa waktu ke depan. Itu kurang lebih update dari saya kembalikan ke Yuli. Oke, my friends, itu dia insights untuk topik kita pada pagi hari ini ya, my friends. Sudah dijelaskan dari Pak Fat tadi, rally IHSG masih berpotensi berlanjut ya, dan yang akan kita observasi lebih lanjut adalah adanya kenaikan nilai transaksi secara bertahap dan gak cuma di saham BBCA nih, supaya rally-nya bisa lebih kuat lagi.